Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini, atas nikmat karunia-Nya, kita dipertemukan kembali di pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar hari ini semuanya kelas 6? Sehat? Insya Allah ya, semuanya sehat. Sabahul khair. Kaifa halukum? Syukron. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah ya, kita bertemu kembali di kesempatan hari ini. Adapun agenda ya pertemuan hari ini sesuai yang disampaikan pada saat pekan lalu, bahwasanya kita semua hari ini akan membahas tentang Quran surat Al-Kafirun. Jadi hari ini ya materi yang akan kita bahas adalah Quran surat Al-Kafirun. Sedangkan tujuan kita mempelajari surat Al-Kafirun ini yang pertama adalah membiasakan diri kita membaca Al-Quran dengan tartil. Kemudian yang kedua, kita memahami makna dan kandungan dari surat Al-Kafirun. Baiklah teman-teman semuanya, ya anak-anakku kelas 6, untuk memulai kegiatan hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangan kita mulai bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Mari anak-anakku kelas 6, kita membaca surat Al-Kafirun bersama-sama. Wahid, Itsnain, Salasah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Mari kita mengenal surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun dinamakan Al-Kafirun diambil dari ayat pertama surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, surat Al-Kafirun diambil dari kata Al-Kafirun, artinya orang-orang kafir. Kemudian surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Surat Al-Kafirun diturunkan di kota Mekah. Surat yang diturunkan di kota Mekah termasuk golongan Makkiyah. Kemudian mengapa surat Al-Kafirun ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, teman-teman semuanya kelas 6, mengapa ya surat Al-Kafirun diturunkan? Jadi begini teman-teman semuanya, di dalam Al-Quran ada surat yang diturunkan karena suatu sebab. Disebut dalam istilah pendidikan agama Islam disebut asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu berasal dari bahasa Arab. Asbab berasal dari kata sabab, artinya sebab. Sedangkan asbab adalah kata jamak yang berarti sebab-sebab. Sedangkan nuzul artinya turun. Berarti asbabun nuzul artinya adalah sebab-sebab turunnya surat. Nah, mengapa sih surat Al-Kafirun ini diturunkan? Jadi, pada suatu ketika orang-orang kafir Quraisy menjanjikan apa? Menjanjikan harta yang berlimpah, harta yang sangat banyak kepada Rasulullah. Bahkan dengan harta yang sangat banyak tersebut, Rasulullah akan menjadi orang yang paling kaya di Mekah,
orang-orang kafir Quraisy mempersilahkan Rasulullah untuk menikah dengan wanita manapun yang dipilih oleh Rasulullah. Namun orang kafir memberikan satu syarat. Syaratnya apa? Rasulullah harus menyembah Tuhan-Tuhan orang kafir Quraisy tersebut selama 1 tahun. Nah, atas pernyataan orang-orang kafir tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jawaban. Jawabannya adalah dari surat Al-Kafirun tersebut. Jadi, inilah yang menyebabkan surat Al-Kafirun diturunkan untuk menjawab ya pernyataan orang-orang kafir yang mengajak Rasulullah untuk menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Jadi paham ya, surat Al-Kafirun diturunkan atas jawaban ya pernyataan orang-orang kafir yang mengajak Nabi Muhammad SAW untuk menyembah berhala-berhala orang kafir. Adapun makna dan kandungan surat Al-Kafirun diantaranya adalah yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Kemudian yang kedua, orang-orang kafir tidak akan pernah mau menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, Rasulullah dan orang-orang yang beriman tidak akan pernah mengikuti cara-cara ibadah orang-orang kafir Quraisy. Kemudian yang keempat, tidak boleh saling memaksa dalam mengikuti ajaran agama. Yang kelima, surat Al-Kafirun ini adalah sebagai obat. Obat apa? Penghilang kemusyrikan. Artinya, ya surat Al-Kafirun ini adalah pembersih akidah ya. Jadi, dengan adanya surat Al-Kafirun ini tidak ada lagi campur aduk antar agama. Masing-masing agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Ya, itulah ya yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul Nabi Muhammad SAW dan kita sebagai umatnya. Adapun kesimpulan pada pertemuan hari ini, surat Al-Kafirun dengan tegas melarang kita untuk mencampur adukan ajaran agama Islam dengan ajaran agama lain. Kita boleh berkawan dengan orang yang berbeda agama, kita boleh bermain dengan orang yang berbeda agama, kita boleh bekerja sama dengan orang yang berbeda agama. Namun, dalam hal ibadah kita tidak boleh mengikuti cara ibadah mereka. Dalam hal ibadah, untukku agamaku, untukmu agamamu. Demikianlah kesimpulan materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.